Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna ziyarata Makkah wa rizukna ya Rabbana ziyarata habibina sayyidina Muhammad wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, wabil khusus hamba yang tahun ini dimudahkan oleh Allah untuk ziarah melaksanakan ibadah haji dan ziarah Nabi SAW, yaitu saudara kami Dr. Rio dan juga para keluarga besarnya, yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Berbicara tentang haji itu berbicara tentang satu amalan ibadah. Artinya ibadah itu ya pengabdian kepada Allah dan bukan untuk manusia. Maka yang perlu ditata bagi siapapun yang mau naik haji adalah hati. Ini nasihat bagi yang mau haji dan ada nasihat untuk yang pengen haji nanti. Sekarang yang mau haji dulu. Bagi siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji, yang perlu ditata adalah niat. Melaksanakan ibadah haji karena Allah. Sebab ada orang melaksanakan ibadah haji bukan karena panggilan Allah, karena panggilan kesombongannya. Tetangga sudah haji kok kita belum haji, ayo cepat haji, jor-joran. Sehingga ada haji maksa ngutang, ada haji punya tanggungan kepada orang, masih maksain haji. Rebutan warisan belum beres ya, pakai haji. Ini na'udzubillah, itu adalah orang yang masuk neraka lewat Masjidil Haram itu gitu. Akan tapi lihat, haji ini panggilan betul-betul kemuliaan. Panggilan kemuliaan, ibadah untuk Allah karena Allah. Dan ketahuilah bahwa bagi yang belum punya bekal untuk naik haji, dia tidak dosa. Maka jangan sekali-kali memaksakan diri. Sebab kalau sudah ada bahasa memaksakan diri, itu takut ada kesombongan yang menguasai kita, bukan kerinduan kepada Allah. Kalau kita tidak punya duit, tidak haji, tidak dosa. Maka sekali kita melakukan sholat duha, mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tapi ternyata ada haji memenuhi kesombongan tadi itu, bukan karena dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu ditata hati. Dan begitulah setan menjerumuskan. Ada sebagian orang kaya tapi tidak mau haji, nunggu tua. Ini musibah. Sudahlah, kalau masih muda, kuat haji, mampu haji, nah, hajilah waktu muda. Jangan nunggu tua. Kalau tua ini banyak yang ikut. Kalau haji tua itu asam urat ngikut, macam-macam, darah tinggi ikut, macam. Repot. Haji waktu muda itu sudah. Muda haji. Ada orang beralasan kalau haji muda, saya belum siap. Kenapa? Perilaku saya belum bagus. Bagus, sadar itu sudah bagus. Tapi perilakumu belum benar misalnya. Ayo cepat haji, nanti berubah semuanya. Dan akan dibuka segala pintu kebaikan melalui ketulusan di dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi ada dua model orang ekstrim. Sudah banyak duit, nggak mau haji, nunggu tua. Ada satu lagi, memaksain. Dan ketahuilah, tidak wajib bagi kita untuk mencari uang untuk haji. Ayo. Yang wajib adalah bapak-bapak cari duit untuk nafkahi anak istri. Kalau haji nggak ada kewajiban itu. Lalu kapan kita melaksanakan ibadah haji wajib? Kalau tiba-tiba jadi oh saya kaya, ya sudah. Jadi tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tidak ada kewajiban mencari uang untuk haji, nggak ada. Dari mana itu? Nggak ada. Kalau zaman istata ilai sabilah, kalau tiba-tiba dirinya mampu baru wajib haji. Inilah, jadi itu masalah haji yang harus kita tahan hati kita. Dan memang dari masa ke masa setan itu selalu menggoda urusan hati. Beda loh ya berangkat haji dengan pulang haji itu. Pesawatnya sama yang dinaikin.
Kalau lagi berangkat haji itu di atas pesawat ingat Ka'bah, ingat tawaf, manasiknya masih melekat di hati. Ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu waktu mau berangkat haji. Pesawatnya sama, giliran pulang lain nanti. Yang diingat nanti aku disebut Pak Haji. Nanti ikut kumpulan reuni jamaah haji tahun 2014. Punya jamaah khusus. Ya salam. Wah, ini sudah setannya sudah ngomong macam-macam tuh kalau mau pulang. Nanti waktu saya pulang orang pada ngurumunin Bu Haji, Pak Haji, Pak Haji ya. Betul, sampai di rumah tuh temannya lupa manggil namanya. Sudah haji enggak dipanggil haji. Karena memang hajinya setan, itu hajinya iblis. Dan haji zaman dulu Masya Allah lebih gede lagi godaannya. Sebab haji zaman sekarang tuh murah ibu. Sapi 3 katanya sudah bisa untuk naik haji. Sapi itu kan 17 juta, kali 3 kan naik haji 1. Dulu itu ceritanya mbah dulu yang mau haji itu katanya sapi 7 plus tanah sebau. Itu kan haji 2 haji plus zaman sekarang. Tanah setengah bau enggak tahu, yang ngerti bau-bau orang Jawa Timuran sana itu. Sebau itu berapa? Sebau itu mungkin ratusan juta juga itu. Zaman itu. Sebau kalau tidak salah karena duitnya itu 300 juta kok abah ngomong. Tanah sebau sekarang pinten bah? Ya paling 300 juta lah neng ini. 300 juta. Haji 300 juta plus sapi 7. Nah, zaman dulu tuh mahal, sekarang murah haji. Sangat murah hari ini. Kelihatannya yang angkanya gede 35 juta, tapi murah. Makanya karena haji itu mahal, setan nggak mau kalau orang menaik haji itu masuk surga. Dirusak gimana agar tidak ikhlas dalam haji. Makanya haji jadi bangga-banggaan. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat. Tapi orang sholat pun tidak pernah dipanggil sholat. Misalnya saya Yahya, habis sholat tetap Yahya, nggak pakai sholat Yahya. Tapi giliran saya nak haji menjadi haji. Nah ini kan setan pinter. Menjadi, ini mau dirusak. Bener itu. Undangannya tidak ada, hanya ngedumel. Nggak tahu kalau saya sudah haji. Nah ini maksudnya apa? Begitu besarnya godaan ibadah itu. Kalau sudah ibadah bukan karena Allah, tidak diterima oleh Allah, nggak mendapatkan apa-apa. Karena Allah. Ini ibadah tulus, niat yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama bagi yang mau melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah ketahuilah bahwa haji itu kesempatan istimewa di tempat yang sangat mulia. Maka hendaknya di sanalah kita berbenah untuk semuanya. Berbenah diri, berbenah hati. Maka bergunakanlah di sana untuk membersihkan hati kita. Bukan sekedar kita memperbanyak sholat kita, sujud kita di sana. Orang tertipu kadang. Sholatnya khatam Quran 24 kali. Sholatnya puluhan rakaat. Tapi yang lihat tetangganya beli mobil masih panas hatinya, nyos. Dendam sama adiknya belum beres-beres, pulang haji hidup lagi dendamnya. Warisan belum dibagi, nggak beres-beres. Karena Pak, dia hanya melaksanakan ibadah gambar saja. Lalu bagaimana sampai di sana? Tata hati. Berdoalah yang banyak. Jadi ibadah di sana bagi 3. Dr. Yud, ibadah dibagi 3. Sholat, tawaf, baca Quran seperti ibadah wajar. Yang kedua tuh ngerenungi langkah-langkah ke depan apa agar aku diridhoi oleh Allah, rezekiku yang aku makan, perilakuku dengan keluarga, belum punya istri, perilaku dengan istri, dengan ke depan anak dan semuanya itu bagaimana, perilaku dengan orang tua ini dipikirkan yang baik yang diridhoi oleh Allah, dengan tetangga, dengan orang tua direnungi, terus dosa masa lalunya kayak apa. Harus dipikirin begitu agar di saat ia mengucapkan astaghfirullahaladzim sempurna. Istighfarnya orang yang merasa dirinya berdosa. Kadang dibarengi dengan tetesan air mata. Dahsyat. Jadi bukan hanya sholat, tapi ngerenung. Sampai kami sering membuat contoh sederhana. Ternyata pentingnya renungan itu. Sering saya ulang-ulang, mirip gampang gambarannya itu. Ada orang jualan kain, Bu. Saya jualan di pasar. Yang namanya pasar tentu ada orang lain yang juga jualan. Sana orang jualan kain, saya jualan kain. Hadap-hadapan. Cuman di sana yang menjual adalah seorang anak gadis, biarpun dekat Tegal Gubuk, tapi bajunya kurang bahan. Coba, apa yang terjadi? Saya laki. Dia perempuan, lihat paha, lihat ini dan sebagainya.
Mungkin karena saya tidak pernah merenung, saya ngadepkan kursi saya ke sana terus. Sambil nunggu dagangan, mungkin saya sambil zikir sallallahu alaihi Muhammad, tapi mata saya bermaksiat, nggak saya sadari. Mungkin tidak disadari hal yang demikian. Mungkin di rumah kita, wanita yang dia adalah bukan apa-apa kita, tiba-tiba membantu di rumah kita, membuka auratnya. Kadang kita tidak sadar. Padahal setiap kita melihat haram. Dan haram. Cuman karena tidak pernah merenung, ya nyantai saja. Setiap dia bergerak, kita melihat langkahnya dan sebagainya. Dan mungkin ada lintasan-lintasan kotor. Itu pun kita biarkan. Tapi karena kita merenung, iya ya, itu haram. Maka besok pulang sudah berubah. Kursinya ngadepnya sudah ke sana, Bu. Biar saya tidak dosa, biar tidak melihat. Atau ditutup satir sedikit agar untung-untung mengingatkan dia atau ngasih hadiah baju agar dia. Jadi sederhana, kadang-kadang dosa. Itu dosa bukan kecil, maksudnya dosa yang hampir tidak terasa. Bukan mabuk, bukan ini lain. Apalagi dosa-dosa gede yang sudah menjadi hobi, judi misalnya. Wah, nggak bisa sadar kecuali. Maka di sana, mumpung di sana, sadari ini makna. Dan ketahuilah Allah Maha Kuasa yang membolak-balikkan hati. Setelah kita sadar saya itu pelaku dosa, mataku cilalatan misalnya, lidahku suka gunjing. Orang gunjing itu paling susah diingetin, Bu, karena nggak sadar. Sampai di sana ingat, aku suka gunjing, aku. Sadar. Baru setelah itu minta kepada Allah. Termasuk ada orang yang mungkin punya pekerjaan haram. Mungkin waktu naik haji tidak sadar. Dan mungkin berangkatnya dari harta yang haram, tapi sampai di sana sadar, itu mabrur nanti hajinya. Diterima, karena apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim, harta yang aku pakai banyak yang tidak benar. Ya Allah, ampuni aku. Istighfar, nangis. Lihat, ini membuat perubahan. Jadi di sana, jadi merenung, sepertiganya merenung, banyak merenung, kelihatannya sih bengong lihat Ka'bah. Akan tapi ternyata hatinya hidup. Tiba-tiba menitikkan air mata, Allah. Kemudian setelah itu menengadahkan tangan, yang sepertiga lagi menengadahkan tangan, memohon kepada Allah. Temponya sama, kalau kita di masjid 3 jam, 1 jam sholat, 1 jam merenung, 1 jam doa. Jadi doa begini. Doa semuanya, dan termasuk doa yang hendaknya dihadirkan adalah mendoain orang yang bersama kita. Tetangga kita, kalau punya karyawan-karyawan. Oh, mendoakan orang lain itu dahsyat. Bahkan kalau kita mendoakan orang lain sampai kita lupa mendoakan diri kita sendiri, maka ketahuilah bahwa kita yang akan beruntung duluan. Karena malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Jadi kalau sudah mendoakan kita, kalau ada kita mendoakan orang lain, misalnya tetangga yang kurang ajar, ada yang celekit ngomong, ada ini teman, doain, bersihkan dendam di sana. Jangan pulang membawa dendam, dengki. Kalau ada orang berhasil, ya Allah tetangga baru beri mobil. Kemarin kita ngelihatnya nyos gitu kan. Sekarang ya Allah semoga mobilnya tambah, rezekinya banyak, anak-anaknya soleh, dijaga. Bersihkan hati dengan mendoakan. Sampai di sana mendoakan, jangan doa untuk diri sendiri. Dan mukaddimahnya sebelum berangkat yang ketiga. Tadi mestinya yang kedua. Yang ketiga adalah kayak begini ini. Meminta maaf. Meminta maaf. Sekaligus minta doa. Minta maaf dan minta doa. Ini penting sekali. Jangan sampai kita pergi ke sana membawa dosa-dosa. Jadi minta maaf dengan kelegaan. Dan minta maaf yang sesungguhnya. Kalau pernah bersalah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sampai di sana, ya, hadirkan kalau kita di sana itu di mana? Di tempat yang Nabi Muhammad pernah ada di sana. Jadi kekhusyuan dengan Rasulullah bagian daripada kekhusyuan ibadah, sebab Nabi pernah menyebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau seperti engkau melihatku. Artinya hadirnya Nabi di dalam ibadah kita itu penting, karena Nabi yang kita tiru. Seorang melihat Ka'bah menitikkan air mata. Melihat gunung ada yang menangis. Ditanya, kenapa kau lihat gunung nangis? Gunung ini lebih beruntung daripada aku, karena gunung ini dulu pernah melihat paras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Jadi yang diingat adalah Rasulullah. Dikit-dikit Nabi Muhammad waktu tawaf hadir. Rasulullah dulu pernah tawaf di tempat ini. Waktu melakukan perjalanan ke Madinah pun demikian. Apalagi setelah bisa duduk di Raudhah atau sholat di Raudhah 2 rakaat, menengadahkan tangan memohon, kemudian mengucapkan salam dari dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerinduan dan kecintaan, keindahan yang hakiki. Derai air mata, banjir di situ hamba para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jaga akhlak di sana, jaga akhlak. Kalau biasanya di Indonesia begini, tolonglah sampai di sana tidak. Karena Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik itu setelah masuk kota Madinah, beliau itu mengurangi makannya. Bukan karena nggak punya duit, karena termasuk imam madhab yang kaya itu Imam Malik.
Imam Malik itu punya kekayaan, kayaknya konglomerat. Orang terkaya di Madinah saat itu adalah Imam Malik. Jadi imam itu macam-macam, ada imam fakir, imam Syafi'i. Imam Malik itu kaya. Imam Malik itu kaya, segalanya ada. Tapi setelah masuk kota Madinah, beliau mengurangi makannya. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Imam Malik, kenapa engkau mengurangi makan di sana? Dijawab oleh Imam Malik, aku mengurangi makan agar aku bisa mengurangi buang air. Memangnya kenapa? Sebab selama aku di sini, aku tidak pernah buang air di sekitar masjid ini. Karena aku memuliakan Rasul. Aku buang air ke tempat yang jauh sana. Allah. Padahal juga nggak apa-apa yang sudah disiapkan. Cuman Imam Malik punya adab. Artinya kami himbau di sana, tolong jangan mengangkat suara. Kadang karena tidak punya pendidikan. Kami pernah suatu ketika melihat satu orang, bukan bersama kami, bukan rombongan kami. Suatu ketika di tempat penantian itu rupanya berdua dengan temannya ini. Sambil begini gitu. Rupanya masih sempat bawa film-film dari Indonesia. Umrah masih sempat bawa film-film dari. Jadi ya, masih menuruti hawa nafsu. Dan kadang tidak pernah berhenti merokok. Rasulullah tidak senang dengan bau yang tidak baik. Berhenti merokok di sana. Untung-untung berhenti seterusnya sampai di rumah. Yang senang ibu-ibu juga. Mau haji semuanya. Jadi ada hal-hal yang harus perhatikan. Jadi akhlak yang mulia. Jangan mengangkat suara. Jadi adab dengan Nabi SAW. Ini yang harus kita hadirkan makna ini. Jangan sampai kita tidak semacam ini. Jadi berusaha kita hadir bersama Rasulullah. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Sebab yang ngajari kita. Sebab Nabi sudah mengatakan, manasik haji itu dari mana sih? Bukan dari kiai yang ngajari kita, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasikmu. Dari kiai pun ambil dari Rasulullah. Semenjak Rasul melihat kayak Rasulullah begitu. Jadi bayangkan beginilah Rasulullah mengenakan baju ihram. Allah. Hatinya dengan Nabi SAW. Dan ini tidak pandang. Yang punya jiwa kerinduan, biarpun dia orang awam, bisa saja derai air mata. Dan kita menemukan seorang awam tidak berani melangkahkan kaki dalam keadaan dia membelakangi Rasulullah SAW. Dan itu adab, bukan sesuatu yang haram. Jadi kok bisa begitu? Baru melihat kubahnya saja sudah derai air mata. Apa yang menjadikan kubah adalah terbuat dari batu, semen dan seterusnya? Kubatul Hadra lihat kubahnya sudah nangis, derai air mata. Yang lain pun belum tentu bisa. Ada apa itu semuanya? Ada di dalam hatinya. Ada kerinduan di dalam hatinya. Dan semoga kita termasuk orang yang bisa mengucapkan salam dari dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa ziarah Nabi penting loh. Jangan awas ikut pembimbing haji yang mengatakan enggak usah ziarah Nabi Muhammad, cukup ziarah masjid. Ini awas, hati-hati. Dia menjauhkan kita dari Nabi SAW. Ziarah kubur Nabi. Jadi karena itu adalah harapan paling utama untuk bisa ziarah kubur Rasul SAW. Mengucapkan salam dari dekat kepada Nabi SAW. Ini adalah bagi yang mau melaksanakan ibadah haji, hendaknya lakukan itu semuanya. Kemudian setelah itu pulang, insya Allah dengan haji yang mabrur, sederhana. Tapi bagi yang mau naik haji nih, dengar nih, mau naik haji nih. Nah, insya Allah naik haji semuanya, amin. Umur saya sudah sepuh, memangnya kenapa kalau sepuh nggak boleh naik haji? Masih lama. Kalau Allah menghendaki jadi panjang umur kan? Jadi tidak usah. Jangan mendahului Allah. Ada orang saya pengen cepat haji karena sampai kadang-kadang pakai bayar apa biar cepat dapat kursi. Kenapa kok ibu kok harus pakai begitu? Kok harus bayar nyikut orang terus saya? Karena umur saya sudah tua. Maksudnya apa? Ibu pengen cepat mati? Ini kayaknya pengen cepat mati nyikut orang itu ya. Jadi sesuai dengan prosedur. Tidak usah macam-macam. Sesuai dengan prosedur. Umur saya sudah 60. Terus 28 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya 70. Berarti insya Allah ibu panjang umur, amin. Yang umur sehat walafiat, bukan panjang umur bermaksiat, panjang umur sehat tapi. Jadi yang pertama adalah ini yang pengen naik haji, rindukan hati. Sering sebut Makkah, sering sebut Rasulullah. Dalam panjatan doa pun, ya Allah mudahkan aku untuk ziarah Makkah. Ziarah Nabi SAW. Rindukan terus setiap saat. Sampai ada orang, saya pengen foto gambar Ka'bah. Setiap melihat ingat, ya Allah, sampaikan aku ke Ka'bah ya Rasul. Ya Allah, sampaikan aku ke Ka'bah. Ya Allah, sampaikan aku ke kubur Nabi untuk berziarah, ke Masjid Nabawi untuk ziarah. Terus hadirkan kerinduan itu. Sebab yang melaksanakan ibadah haji tanpa ada kerinduan, dia bukan mendengar seruan Allah. Pakai bahasa wisata
rohani. Jadi wisata, tapi dikemas rohani. Jadi bukan karena rindu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kesana adalah hakikat pengabdian. Kita rindu kepada Allah dan Rasulnya, bukan sekedar wisata. Hah? Jadi ketahuilah bahwa ini yang perlu ditata. Rindukan hati. Yang rindu akan Allah berikan kemudahan. Yang rindu akan Allah berikan kemudahan. Yang tidak pernah rindu Makkah dan tidak pernah rindu Nabi, maka ketahuilah kalaupun melaksanakan ibadah haji, dia adalah memenuhi kebutuhan hawa nafsunya. Awas, hati-hati. Nabi solawatnya jarang. Solawat kepada Rasul yang banyak. Hadirkan seolah kita melihat Nabi SAW. Dan setelah itu jaga hati. Bagaimana? Di saat kita melihat orang haji, jadilah orang yang senang, gembira kalau lihat orang haji. Sebab ada loh ya, melihat tetangganya haji itu kan double. Haji apaan, utangnya banyak. Dapat duit dari mana loh? Ada orang mau naik haji kok ngedumel. Memangnya utang sudah dibayari laporan? Mau suudon sama orangnya. Tidak perlu. Kadang kedengkian ngiri. Haji apaan? Perilakunya nggak bener haji. Oh, mau bener kok. Memang sekarang perilakunya jelek, naik haji pengen bener. Jadi ada orang kalau tetangganya haji ngedumel, wah ini nggak bakal bisa haji, manusia busuk kayak gitu tuh. Kalaupun dia haji, pasti haji menuruti hawa nafsunya. Karena haji menuruti kesombongan dan kedengkiannya. Hajinya pendengki, yaitu tadi yang masuk neraka lewat Ka'bah. Karena nuruti kebusukan hatinya. Jadi senang kalau ada orang naik haji, senang. Kalau kita sudah bisa senang dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, subhanallah, itu tanda bakal menjadi calon ibadah jamaah haji. Senang, bergembira. Oh, haji, alhamdulillah. Biarpun orang itu bandel, perampok, gak karu-karuan, aku senutan. Semoga setelah haji berubah. Karena haji mabrur, kalau sudah orang menjadi haji mabrur, itu akan dirubah oleh Allah. Diberi kemudahan dalam segala hal. Kebaikan menuju kebaikan. Ini ya guys, maka kalau ada orang naik haji, senanglah kita, bergembiralah. Allah setelah bergembira tambah yang ketiga. Apa itu? Doakan sebanyak-banyaknya. Untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, khusus yang kita tidak senang dengan dia, semoga di perjalanan dijaga oleh Allah, keluarganya dijaga yang di rumah, semoga pulang dengan selamat, menjadi haji mabrur. Doain. Maka kalau kita mendoakan yang demikian, kayak tadi apa? Malaikat mendoakan, kamu cepat nyusul, kamu cepat nyusul, kamu cepat nyusul. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, walaka bimitrin. Cuman jarang kita doanya, ya Allah jadikan saya cepat haji, ya Allah cepat haji. Itu doanya orang sombong kadang-kadang tuh. Ada tetangganya, pembantunya, Bu doain saya dulu. Doa sombong itu enggak, mendoain orang lain adalah kembali kepada kita kebaikan. Doakan orang yang mau naik haji itu, dan jangan prasangka buruk, sejahat apapun dia di hari yang lalu, mereka akan berubah menjadi tamu Allah. Kita tidak tahu dengan ketulusannya, dan alangkah banyaknya orang yang seperti itu di rumah tidak karu-karuan gara-gara haji berubah. Tapi ada sebaliknya, orang haji tak tahunya tambah nggak benar. Kenapa? Bekalnya tidak benar, niatnya tidak benar, semuanya tidak benar, maka menjadi haji penjahat. Haji penjahat, haji aneh kan? Haji penjahat. Kenapa? Niatnya tidak benar dan sia-sia di dalam perjalanannya. Maka yuk saat ini kita banyak mendoakan orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Doakan. Kemudian yang keempat adalah mendoakan yang sesungguhnya. Kalau setiap habis sholat, keluarga kita dipanggil, nak jangan lupa doain tetangga kita 1, 2, 3 haji. Insya Allah keluarga ini bakal bisa naik haji semuanya. Amalkan ilmu ini. Jadi doanya sudah kita rubah. Kita tetangga di anak-anak kita biasain baca Fatihah sekali, semoga Allah mudahkan tetangga kita. Ini Al-Fatihah. Anak akan saling mencintai dengan tetangga. Indah hidup. Sebentar lagi naik haji, cepat. Orang naik haji itu nggak pakai hitungan harta loh ya. Tiba-tiba orang nggak punya duit bisa naik haji. Subhanallah, haji. Ada orang menjual daun naik haji, penjual piting naik haji, piting tusuk. Kalau mau nasi, ada naik haji, subhanallah. Kaya raya nggak naik haji, setelah itu bangkrut lagi, kapok tuh. Giliran kaya tidak mau haji, tidak mau mensyukuri nikmat. Giliran bangkrut belum haji. Kalau orang bangkrut sudah haji, alhamdulillah. Semoga tidak ada yang bangkrut semuanya. Amin. Jadi semuanya diberi. Kemudian yang keempat, mintalah doa kepada orang mau naik haji. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling hebat. Kalau mau berdoa langsung kepada Allah, langsung dikabul oleh Allah. Tapi ternyata Nabi Muhammad mendidik kita. Datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang mau naik haji. Ya ukhayya, wahai saudaraku Umar bin Khattab, asyrikni fi du'aika, jangan lupa doakan aku. Nabi Muhammad yang minta doa.
Kurang apa Nabi? Nabi kan bisa begini sendiri kan? Tapi Nabi memuliakan orang mau naik haji. Jadi doakan aku. Jadi minta doa itu penting. Bukan minta jajan tasbih. Tasbih ada di Panjunan, Nyak Wangi. Ini minta doa. Minta barang doa. Masya Allah. Itu nyiksa orang naik haji itu permintaan itu. Mau nggak dibawain temen deket, mau dibawain barang sudah penuh, akhirnya bohong lah. Macam-macam. Sudahlah jangan nitip barang-barang. Kalau nitip ada boleh barang, tapi nitip duit. Nah ini Dr. Rio insya Allah buat jajan di sana, barangkali nggak enak makan. Itu baru hebat, nanti cepat naik haji nih orang ini. Membani apalagi kawan dekat minta yang mahal-mahal, yang bukan yang mahal, yang berat-berat. Sampai di samping, ya Allah jatahnya 20 kilo. Astagfirullah, pusing. Nggak kusuk-kusuk mikir teman dekat yang nggak bisa dibeliin. Jadi mintalah doa. Jadi minta doa kepada orang yang mau laksanakan ibadah haji, itu tanda kecintaan kita, tanda tawadhu kita. Siapapun dia, mungkin preman pasar kita yang naik haji, minta doa. Bukan harus pangkatnya kita lebih tinggi dari dia, naudzubillah, merasa tinggi pangkatnya pun rendah pangkatnya di hadapan Allah. Doa, setelah kita doakan, selesai. Kita minta doa, bukan doakan. Kita minta doa. Kemudian yang terakhir adalah jagalah yang ditinggalkan oleh orang yang naik haji. Rumahnya sering kita perhatikan. Oh, ini rumahnya tamu Allah. Dia lagi naik haji. Kalau ada yang mengganggu, diganggu. Anaknya dijaga, keluarga dijaga. Maka nyambung hati kita dengan orang yang naik haji, itu menjadikan sebab kita akan segera dihajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Tidak usah yang lama. Yang penting naik haji. Amin. Naik haji ini saja. Semoga Allah menjadikan kita menjadi haji yang diterima oleh Allah Haji Mabrur. Maka kami mohon dengan Dr. Rio, tolong doain saya ini yang nomor 1. Sudah ada yang bisik tadi? Belum ada kan? Jadi saya didoain yang pertama sebelum yang lainnya. Abahnya pun nomor 2. Duluan saya akan mintanya. Ini ajib, nanti takih nanti. Doain saya biar selamat dunia akhirat, yang mencintai kami selamat, yang memusuhi kami diberi kesadaran dan selamat. Enggak boleh ada yang masuk neraka ya. Yang ganggu kami selamat, yang menfitnah selamat, yang ini selamat, didoain semuanya. Jangan doa yang jelek ya. Kalau ketemu ada orang ganggu Buya Yahya, semoga sadar dan masuk surga, gitu saja. Ya, itu saja. Nah, jadi doain ya, yang bersama kami didoain semuanya. Lalu nomor berapa? Nomor 1 nih. Salahnya dulu-duluan ini. Nah, dulu-duluan. Ibu belum titipkan doa? Belum, sudah titip. Waduh kalah saya. Tapi belum ini. Ini kalau sudah sampai dibeginikan kok lupa nih, kelewatan Dr. Rio ini. Kalau sampai begini, maka saya buat begini biar nggak lupa, Bu. Kadang-kadang suka lupa di sana tuh lupa, Bu. Karena begini lupa, kelewatan betul nih. Tak tagih nanti ya. Baik, ini saja insyaallah deh. Semoga dakwahnya jalan semuanya. Adapun pengajian kami Ibu, ini sekaligus ada lanjutannya. Pengajian kami bisa diikuti setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi di pesantren. Dan kalau Ibu punya media-media seperti radio, televisi, di radio kita punya 92,9 FM. Ikuti, ada pengajian kami setiap saat itu ada. Subuh ada, malam ada. Atau yang dari Kuningan sampai sini juga 104,8 FM. Kalau di TV, di Radar TV sama di Cirebon TV setiap malam Jumat itu bisa dilihat. Cuman penting kita harus nambah ilmu terus, ilmu kesejukan ya. Bukan ilmu ngajak perangan. Enggak ada ilmu kita ngajak perang, bukan ilmu gunjing orang, bukan ilmu merendahkan orang, tapi ilmu bagaimana kita menumbuhkan kecintaan, hidup indah dengan sesama, dengan keluarga, dengan saudara. Semakin indah itulah yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tathal alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna ziyarat al-haramain, ziyarat Makkah wa ziyarat habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Ziarah Makkah dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ibadah haji yang kau terima, umrah yang kau terima, dan mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kesempatan untuk mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat ya Allah. Salam dari dekat ya Allah, salam dari dekat ya Allah, salam dari dekat ya Allah. Dan kami mohon
Semakin hari semakin rindukan kami kepada Makkah, rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, dan keluarga kami rindukan kepada Makkah dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan jaga kehidupan keluarga kami ya Allah, jadikan mereka adalah ahli-ahli ibadah, jadikan keluarga kami hamba-hamba yang mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal yang penuh berkah, dan yang mau melaksanakan ibadah haji ya Allah, mudahkan di dalam perjalanannya, jaga hati ya, jaga jasad, jaga pikirannya ya Allah, dan jadikan hajinya adalah haji yang kau terima ya Allah, kembalikan dalam keadaan selamat ya Allah, membawa keberkahan dan pengampunan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum melaksanakan ibadah haji, mudahkan mereka ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa, mudahkan mereka semua untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Dan yang sudah haji ya Allah, terimalah haji mereka ya Allah, dan mudahkan kami semuanya ya Allah untuk bisa sering mengulang-ulang ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan ziarah Makkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami, bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari kebencian dengan sesama kami. Kami ingin hidup indah ya Allah, dengan hati yang penuh dengan kelapangan, hati yang bersih ya Allah, hati yang bersih ya Allah. Wahai Zat yang memiliki hati kami ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ampuni dosa kami jika ada di antara kami ada yang pernah melakukan dosa atau sampai hari ini pun masih melakukan satu dosa, apakah pekerjaannya haram atau kebiasaannya haram, kami mohon wahai Zat yang maha mulia, hentikan ya Allah dengan kasih sayang-Mu, gantilah dengan pekerjaan yang halal dan penuh berkah ya Allah. Yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangganya, suami istri yang saling mencintai karenamu, penuh kebahagiaan di dunia sebagai mukhatimah kebahagiaan di akhirat. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah, jauh dari dengki, benci dan dendam ya Allah. Yang ada adalah cinta ya Allah, cinta-cintai Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu. Alangkah indahnya jika hidup kami penuh dengan cinta ya Allah, penuh dengan keindahan ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin ya Allah dengan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.